dalam artikelnya Ganda ngaku bahwa pikiran liar dia bermain. Ini sepatunya siapa namanya? Gatot Nurmantio ini bukan hilang sembarang hilang. Ini pesan misterius kata dia, pesan rahasia dari kalangan intelijen. Apa maksudnya? Ya cuma intelijen udah ngerti, tapi ini hati-hati. Baru masuk ke Faisal Basri. Kenapa Bang Faisal Basri juga sebagai seorang yang kritis, seperti juga Said Didu disebut ya. Itu kalau nyerang, itu bukan cuma nyerang pemerintah, tapi juga nyerang oligarki. Nah karena nyerang oligarki itulah, maka sangat besar kemungkinan tangan-tangan oligarki mencari celah untuk mencelakakan mereka. Tanya, pagi tadi saya dapat surat edaran WA dari teman-teman UI. Mereka akan melakukan tuntutan supaya lakukan otopsi ulang terhadap Faisal Basri. Ini dari UI ini akan mengembang. UI ini teman-teman saja apa UI-nya lembaganya? Ini aktivisnya. Jadi ada grupnya UI. UI Watch. Bukan lagi. Ini betul entah iluni atau tidak. Tetapi mereka ingin bersama-sama melakukan tuntutan otopsi ulang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik teman-teman semua, kali ini kita bersama dua tokoh. Yang satu tokoh sekaligus YouTuber. Sudah Palestina sejati ya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan tidak diblok oleh YouTube ya, walaupun ini Palestina. Ya jadi teman-teman semua, seperti yang kita tahu beberapa hari yang lalu, kita mendapatkan kabar duka atas wafatnya sang pejuang ya. Beliau adalah ekonom pejuang dan kita banyak mendapatkan manfaat khususnya data-data dari beliau, yaitu tidak lain adalah Bang Faisal Basri. Dan saya pikir para tokoh kemarin banyak sekali yang kemudian takziah ke rumahnya. Namun kemarin beredar satu kabar yang ditulis oleh Bang Syahka dan Nainggolan terkait dengan misteri kematiannya Bang Faisal Basri. Sekaligus ada dugaan dalam tanda kutip kesengajaan atau dugaan intelijen bermain di sana. Mungkin Arif bahaya. Yang pertama saya akan minta Bang Edi Mulyadi, karena semalam Bang Edi sudah live di YouTube-nya. Jadi kita akan minta teman-teman semua. Ini di sini ada Bang Edi Channel, ada Info Politik, ada Salwa Media, ada IDC Bang. Oke. Silakan Bang memberikan pandangan pertama Bang. Baru nih IDC. Dah gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah oke semua ya? Yang ini udah oke. Gambar sudah bagus. Nggak lebar. Tuh masih jauh, dideketin, di zoom. Aduh mana gelap lagi. Kejauhan. Terus di zoom lagi. Nah, lagi zoom dikit. Oke, saudara sekalian, saya kira Om Lim dulu mau ngomong. Ya. Jadi gini. Ya, tempo hari saya Jumat malam ketemu dengan beberapa teman, salah satunya Saganda Nainggolan. Ya kan? Nah, Saganda Nainggolan ini cerita dia ikut melayat di pemakamannya Bang Faisal Basri. Lalu dia cerita agak detail dan kemudian dia dituliskan di artikelnya itu. Jadi pada saat sholat asar, kemudian sholat jenazah. Nah, di situ ada Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio. Nah, waktu mau meninggalkan masjid, Gatot nyari sepatunya nggak ada, hilang. Nah, buat Ganda ini jadi pertanyaan. Kalau buat saya, orang kehilangan sepatu di masjid, ada kutip ya, normal, biasa ya. Saya ngalamin juga. Cuma karena pertama, kata Ganda dalam artikelnya, pertama itu masjid berada di komplek menengah, golongan menengah atas, ya. Dengan asumsi seperti itu berarti nyaris mustahil orang sengaja nyari sepatu ke masjid, mencuri sepatu ya.
Yang pertama. Yang kedua, dari sekian puluh atau sekian ratus jamaah, yang kehilangan sepatu cuma Gatot Nurmantio doang. Panglima TNI. Nah, nakalnya Saganda di artikel itu, dia bilang begini, Gatot ini pernah dituduh mau memberontak Jokowi. Dan bahkan ketika tuduhan itu disampaikan, Gatot masih Panglima TNI. Itu kisah di 212. Kalau 14. Oh, 14. Ya, 14. Itu ada ceritanya tuh. Saya dapat cerita dari Habib Rizik langsung waktu sama-sama di penjara di dalam. Cerita waktu saya keluar penjara, saya juga sengaja bertamu ke Habib, diulang lagi ceritanya. Lalu karena saya sama-sama Gatot di koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami Gatot juga cerita. Tentu dari yang belah sini versi Gatot, belah sini versi Habib Rizik. Nah, tapi ada irisannya lah ceritanya itu. Lalu kata Saganda dalam artikelnya lagi, Gatot juga dicurigai akan memberontak setelah dia pensiun, yaitu dengan kami itu, koalisi aksi menyelamatkan mahasiswa Indonesia. Makanya saya waktu itu suka menyebut ada 3 poros perlawanan. Satu poros Petamburan, Habib Rizik, lalu poros Menteng, kami, Gatot ya, lalu poros Bangka. Mungkin info itu kemudian kami disikat habis. Iya, disikat habis. Nah, yang terakhir poros Bangka itu Jalan Bangka, Fajar Jalan Ramli. Karena dia tetap sebagai seorang aktivis pergerakan dihormati oleh aktivis yang lainnya. Nah, kembali ke artikel Saganda tadi. Jadi dalam artikelnya Ganda ngaku bahwa pikiran liar dia bermain. Ini sepatunya siapa namanya? Gatot Nurmantio ini bukan hilang sembarang hilang. Ini pesan misterius kata dia, pesan rahasia dari. Jadi dalam artikelnya Ganda ngaku bahwa pikiran liar dia bermain. Ini sepatunya siapa namanya? Gatot Nurmantio ini bukan hilang sembarang hilang. Ini pesan misterius kata dia, pesan rahasia dari kalangan intelijen. Apa maksudnya? Ya cuma intelijen ngerti, tapi ini hati-hati. Baru masuk ke Faisal Basri. Kenapa Faisal Basri juga sebagai seorang kritis, seperti juga Said Didu disebut ya, itu kalau nyerang, itu bukan cuma nyerang pemerintah, tapi juga nyerang oligarki. Nah, karena nyerang oligarki itulah, maka sangat besar kemungkinan tangan-tangan oligarki mencari celah untuk mencelakakan mereka. Nah, pada konteks ini teman-teman yang di channel yang saya hormati dan teman-teman yang lainnya, menjadi menarik ketika kembali ke kisah meninggalnya Lius Sungkarisma. Oh iya. Aktivis Buddha ya, Chinese Buddha. Itu dia pernah kesandung kasus makar juga, nginep 2 minggu. 2 minggu. Sebelum Rizal Ramli lah. Sebelum ya. Nah, dia meninggal. Waktu meninggal itu Rizal Ramli ngomong saya, Lius dikerjain kata dia gitu. Bang, yang bener bang. Iya, dicerita begini kan kayak. Terus waktu Rizal Ramli meninggal, banyak teman tanya ke saya, Edi, itu Bang Rizal meninggalnya wajar nggak? Wajar, saya bilang. Nggak dikerjain kan? Enggak, gitu kan? Kenapa lo yakin? Gue sempat besuk ke rumah sakit waktu dirawat, dan gue memang tahu dia punya beberapa penyakit, jadi lumayan lah gitu ya, jadi wajar. Tapi teman-teman banyak yang nanya, enggak ya begitu. Lama-lama saya berpikir, jangan-jangan iya dikerjain gitu. Nah, mungkin Om Lim bisa menambahkan cerita bagaimana di WA itu beredar jadwalnya siapa? Faisal Basri. Dari Medan untuk urusan blok Medan, pulang istirahat, anfal, bawa rumah sakit meninggal. Nah, jadi ini kalau kita rangkai-rangkai, walaupun orang Jawa bilang kota gatik gaduh gitu ya. Tapi apa yang dikatakan Saganda ini bukan mustahil, Mas Mursalin. Jadi apalagi di tengah suasana seperti ini, ketika kita tahu si raja palsu ini kan sangat kalap. Kurang dari 2 bulan lagi raja palsu. Saya nggak mau nyebut raja Jawa ya, raja palsu. Gitu. Menistakan Jawa. Enggak, saya cuma tertarik sekali dari cerita-cerita ini. Saya jadi teringat beberapa cerita tentang persoalan ini. Terutama tentang Pak Gatot. Beberapa waktu yang lalu kebetulan saya takziah bersama Pak Gatot juga, kita sempat wawancarai beliau juga. Kematian siapa? Kematian Rizal Ramli. Ini sebelum ke situ ya. Dan kita sama-sama mendengar ada sambutan dari Hariman Segar tentang
omongan Pesan terakhir Rizal Ramli. Ya. Saya di sebelah dia soalnya. Saya di sebelah Ya, mereka. yang pesan Rizal Ramli pokoknya segera lengserkan Jokowi ini, orang ini berbahaya. Intinya Hari Masyarakat mengatakan Rizal Ramli sebelum meninggal berpesan gulingkan Jokowi sebelum tanggal 20 Oktober. Gitu. Dan yang menarik, banyak orang yang menghubungkan peristiwa meninggal itu setelah beliau pulang dari Rempang. Apa yang diungkap oleh Rizal Ramli di Rempang, bahwa tanah Rempang ini akan menjadi pangkalan militer Cina. Itu yang kayaknya menjadi pesan berat bagi rezim atau bagi siapa ya untuk segera menghabisi, kasarnya begitu. Mengapa saya mengatakan ini? Ini cerita ini kan orang sudah menghubung-hubungkan, sudah tahu apa ceritanya. Pagi tadi saya dapat surat edaran WA dari teman-teman UI. Mereka akan melakukan tuntutan supaya lakukan otopsi ulang terhadap Faisal Basri. Oh iya, Faisal. Ini dari UI ini akan mengembang. UI ini teman-teman saja apa UI-nya lembaganya? Ini Atau aktivisnya. Jadi ada grupnya UI. We Watch. Bukan di bawah. Lagi. Ini Oke. betul entah iluni atau tidak. Tetapi mereka ingin bersama-sama melakukan tuntutan otopsi ulang. Oke. Faisal Basri, karena tentu ada kecurigaan. Kecurigaan sudah terbiasa. Tadi ada Risma, ada Rizal Ramli, ada yang jauh sebelumnya itu masalah COVID itu puluhan orang tidak sempat lagi membongkar kasus itu. Tetapi apa yang orang sedang mengatakan apa sih kesalahannya, banyak yang dianggap mengancam. Tetapi 4 hari terakhir sebelum meninggal, ini dari WA itu ya, Faisal Basri itu menyinggung persoalan adalah korupsi tentang Blok Medan dan sebagainya. Wah ini kan gawat ini, ya. Sementara anaknya sedang dikejar-kejar KPK, ini orang merasa itu tidak wajar. Dan akhirnya menghubungkan juga dengan Rizal Ramli. Saya kira gerakan otopsi ini pasti bukan hanya sekedar hasil dari otopsi itu, tetapi kaitan-kaitan dengan politik seperti itu. Nah, saya kira mungkin saya setuju ya. Ini bukan hal yang politik lucu gitu ya. Ini sudah betul-betul mengancam dan kepala negara yang dianggap sudah sekarang ini orang mengira ini sudah juga mulai khawatir dengan tindakan-tindakannya, sudah melarikan diri atau karena berkantor di IKN ya. Mestinya seorang kepala negara layaknya ingin mengakhiri satu jabatannya, bagaimana mempersiapkan pertanggung-jawaban, tapi makin kejar dan makin melakukan satu kejahatan, masalah PIK lah, masalah. Nah, yang terpenting adalah orang akan melihat masihkah jumawa dia pada saat nanti misalnya presiden terpilih akan mengumumkan kabinetnya, bocoran kabinetnya. Banyak orang sudah membuka kabinet, keliru feeling kabinet. Jadi kalau itu dilihat ada menteri-menteri yang orang menduga katanya Jokowi minta dipasangkan menteri-menteri yang dia kehendaki, terutama di kejaksaan, di Kapolri. Kita tidak usah bicara mengapa dia begitu, tetapi apakah presiden terpilih akan mengakomodasi itu? Betul. Ini yang akan ditentukan apakah rakyat akan menghormati, mendukung presiden yang akan datang, apakah akan melakukan satu tindakan dari Jokowi. Mungkin untuk masalah yang Faisal itu dulu, tapi saya kepengen nanti kepada masalah PIK ini yang sangat penting. Betul. Baik. Sebelum sampai ke sana mungkin kita tahu ya beberapa tokoh diantaranya tadi disebutkan, ada Bang Lius, ada Bang Rizal Ramli, ada Bang Faisal Basri. Itu adalah tokoh-tokoh yang memang cukup berpengaruh di kalangan aktivis, terutama soal data-data yang kemudian sering kali muncul dari mereka-mereka ini, beliau-beliau ini. Nah, apakah kemudian itu yang dalam tanda kutip ya menjadi target operasi ya? Kalau menurut Bang Edi gimana? Maksudnya apakah nanti akan terus berlanjut ini ke orang-orang yang dianggap berlawanan dengan rezim dan punya data-data yang penting yang bisa
tadi disebutkan seperti misalnya Sebetulnya gini ya, kalau saya tadi waktu paparan pertama tadi saya nggak inget kalau Ridho Ramli sudah kerempang juga. Tapi karena Mas Mursalin bilang kerempang, iya dia kerempang dengan teman kita si siapa Rustam ya, yang sekarang ketua umum Partai Pro Rakyat, Partai Oposisi Rakyat Pro jadi Pro. Partai Rakyat Oposisi. Pro ya, Partai Orang Oposisi Rakyat. Oke, PR oposisi ya. Memang dia kerempang memang. Dan ini menjadi menarik karena yang diganggu oligarki. Rempang itu PSN, oligarki, dan celakanya lagi Rempang itu oligarki ini oligarki RRC Cina. Walaupun Rempang Ekopak itu ada nama Tommy Winata. Tommy Winata adalah orang yang sangat dikenal di kalangan Sembilan Naga itu. Ya kan? Nah, jadi seperti kata Mas Mursalin tadi, ini menjadi menarik. Nah, kita juga coba ingatkan teman kita yang lain, Said Didu. Said Didu ini sekarang kasusnya naik ke tingkat penyidikan. Karena dia rajin bunyi hampir tiap hari di soal Pantai Indah Kapuk 2. Ya, saya juga udah kesana juga 2 kali. Sama sampean juga yang terakhir ya. Gitu ya. Sama dia juga. Iya. Nah, jadi seperti kata Sahganda, ketika kita menyerang hanya penguasa Joko Widodo sekarang, ini memang masalah buat mereka. Tapi begitu kita nyenggol-nyenggol oligarki, itu lebih masalah lagi. Jadi saya ingat dia tadi mengatakan Rizal Ramli kerempang. Setelah itu ya kode agak nih ya. Setelah itu nggak lama dia meninggal memang, ya kan? Nah, ini seru sekali. Terus si Faisal Basri, kalau kita baca di WA itu kan dia baru pulang dari Medan untuk bicara blok Medan, ya kan? Terus pulang ada agenda ceramah tanggal 14, sakit anfal, malamnya dibawa rumah sakit meninggal. Buat orang-orang yang mengenal lebih dekat dengan Faisal Basri itu ya mungkin teman-teman UI tadi sampai ini mencurigakan. Nah, maksud saya Arif, ini memang kita mesti dukung nih gerakan yang digelirkan oleh UI tadi. Otopsi ya. Sudah memutuskan surat kepada Fakultas Kedokteran agar semua dokter itu. Nah, cuman masalahnya adalah otopsi ini harus dilakukan oleh pihak independen. Jangan kasihkan ke aparat polisi. Ya. Saya ingat loh waktu saya sama-sama di penjara dengan Habib Rizik Sihab, kan Habib kan punya masalah di lutut ya. Jadi dia mau dibawa ke rumah sakit Polri Yuliarti Saroso ya, nggak mau Bib, saya tidak mau, enggak saya nggak mau, Bib, enggak saya nggak mau, kenapa Bib? Nanti kalian bunuh saya, dia bilang gitu. Berarti persis sekali. Tadi dia mengatakan bahwa pokoknya kalian kalau sakit jangan bawa ke rumah sakit kecuali koma, sampai seperti itu. Jadi memang kalaupun biotopsi harus dokter independen. Pertama independen, yang kedua dalam unsur tim otopsi itu harus ada independen juga, unsur-unsur UI-nya segala macam, sehingga nanti hasil tes yang keluar itu benar-benar apa adanya, bukan rekayasa. Teman kita yang sebelah sana ini pakai seragam warna itu, itu biasa merekayasa, soalnya apa aja, barang bukti direkayasa, saksi direkayasa gitu. Gimana deh?